Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Ada banyak P3K, calon P3K guru, mereka yang sudah berstatus sebagai P1, khawatir jika di tahun 2024 ini mereka para guru yang sudah berstatus P1 ini belum bisa diangkat menjadi P3K. Kenapa? Karena mereka khawatir jika tidak selesai di tahun 2024 ini mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, semua yang bekerja di instansi pemerintah harus sudah berstatus sebagai ASN maksimal bulan Desember di tahun 2024 ini. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sampai berencana melaksanakan rekrutmen ASN sebanyak 3 kali karena untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini. Tetapi para guru yang sudah berstatus P1 khawatir jika tidak bisa terangkat di tahun 2024 ini, mereka akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kekhawatiran para guru P1 yang khawatir jika mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengangkatan P3K paruh waktu di depan mata guru P1 masuk nominasi, honorer khawatir. Kita coba bacakan ya. Pemerintah menargetkan akan menuntaskan masalah honorer pada 31 Desember 2024. Namun ada sinyalemen banyak honorer yang tidak terakomodasi tahun ini. Koordinator Wilayah Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lamsel Vulkan Gaviri menyampaikan kekhawatiran dirinya bersama kawan-kawannya yang berstatus prioritas 1 atau P1. Jika tidak terakomodasi tahun ini, otomatis mereka akan masuk pada pengangkatan P3K paruh waktu. Sudah ada sinyalemen dari Kemenpan RB soal ini. Makanya pemerintah pusat gencar meminta agar harus diselesaikan tahun ini, ungkap Vulkan kepada cpnn.com Minggu 10 Maret 2024. Dia mengungkapkan pada 15 Januari 2024, mereka telah bertemu PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abbas Subagja. Saat itu, Abbas Subagja menyampaikan bagaimana upaya pemerintah pusat agar daerah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan dan untuk melaksanakan amanat Presiden Jokowi menghapuskan status honorer di Indonesia pada 2024. Abbas Subagja juga mengungkapkan untuk penyelesaian guru P1 terbagi 3 tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN di daerah masing-masing. Jika dalam satu tahap selesai, tidak harus dilaksanakan 3 tahap. Namun, bila dalam 1 tahun ini daerah masih belum menuntaskan atau mengakomodasi guru P1, dikhawatirkan akan ada regulasi guru paruh waktu. Jadi sangat jelas pesan Kemenpan RB tentang P3K ini. Kalau diakomodasinya tahun ini masih P3K penuh waktu, tetapi bila diangkat di atas tahun 2024, ya jadi P3K paruh waktu, kata Vulkan. Di Lamsel tambahnya cuma 5 mata pelajaran yang dibuka, yaitu pendidikan agama Islam, guru kelas, bimbingan konseling, penjas, dan matematika. Sayangnya sampai hari ini Kabupaten Lampung Selatan sangat tertutup dengan informasi mengenai arah kebijakannya dalam penyelesaian sisa guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 atau prioritas 1. GLP GP3K Lamsel bahkan sejak Januari sudah mendekati Pemda untuk mendapatkan informasi mengenai usulan formasi P3K 2024. Sayangnya hingga hari ini tidak ada sambutan positif dari Pemda. Pengurus GLP GP3K Lamsel bahkan sudah bersurat kepada Bupati untuk meminta audiensi tetapi tidak direspon. Kami 603 P1 sampai hari ini belum tahu berapa usulan formasi yang diajukan Pemkab Lamsel. Kami khawatir sekali karena Pemda sangat tertutup, kata Vulkan.
Surat permintaan audiensi sejak 15 Januari belum direspon juga. Komunikasi dengan protokoler Bupati juga tidak ada respon. Vulkan berharap Pemkab Lamsel terbuka dalam menyampaikan informasi kepada P1 yang sudah nyata-nyata tinggal diangkat. Dia khawatir jika Pemkab Lamsel tidak mengusulkan maksimal seluruh P1 akan diberlakukan aturan baru. Kalau PP manajemen ASN sudah ditentukan, bisa saja semua berubah kan? Apakah ada jaminan status P1 masih diberlakukan, cetusnya. Sebelumnya, pada 15 Mei 2023, GLPG P3K telah bertemu Bupati Lamsel Haji Nanang Ermanto. Saat itu, Bupati Nanang menyampaikan kondisi keuangan daerah sehingga hanya mengusulkan kuota 120 P3K guru pada seleksi 2023. Ketidakmampuan Pemda tersebut, ujar Vulkan, karena Pemkab Lamsel mengkhawatirkan tidak ada transfer dana alokasi umum atau DAU untuk penggajian di 2024. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kekhawatiran guru P1 di Kabupaten Lampung Selatan yang khawatir jika mereka sudah berstatus P1 tinggal diangkat tetapi masih juga belum bisa selesai di tahun 2024. Mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena ternyata Pemkab Lamsel tidak terbuka dengan informasi terkait dengan formasi yang dibuka untuk guru P3K di tahun 2024 ini. Mereka, para guru yang sudah berstatus P1, khawatir jika Pemkab Lamsel membuka kuota formasi yang tidak banyak gitu ya. Artinya tidak terakomodir semuanya guru yang ada di Lampung Selatan ini. Mereka khawatir jika tidak diangkat di tahun 2024 ini, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi semoga ke depan ada informasi yang baik, informasi yang membahagiakan bagi para P3K, bagi para calon P3K ya yang sudah berstatus sebagai P1 di Lampung Selatan ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.